Sahabat Syiar dimanapun Anda berada, kisah ini terjadi pada diri Rasulullah SAW sebelum wafat. Rasulullah SAW telah jatuh sakit agak lama, sehingga kondisi beliau sangatlah lemah. Pada suatu hari baginda Rasulullah SAW meminta Bilal agar memanggil semua sahabat untuk datang ke masjid. Tidak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapatkan tausiah dari baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka ya Rabb." Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah kepada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para sahabat, sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia. Ayo jawab, adakah aku berhutang kepada kalian?" Ketika itu sahabat semuanya diam membisu. Di dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah berhutang kepada kita? Justru kamilah yang banyak berhutang kepada baginda Rasulullah." Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Ukasha, seorang sahabat, mantan preman sebelum masuk Islam. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini.
Ya, seandainya ini dianggap utang, maka aku minta engkau selesaikan. Tapi seandainya ini bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasha." Apa itu? Maka Ukasha pun mulai bercerita. Ya Rasulullah, aku masih ingat ketika perang Uhud dulu, satu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda. Tetapi cambuk tersebut tidak kena pada belakang kuda ya Rasul, tapi justru terkena kepada dadaku ini ya Rasul. Karena itu aku ingin membayar. Apakah bisa dilakukan sekarang ya Rasulullah? Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Benar Ukasha. Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasha. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku bersedia untuk menerima hal yang sama Ukasha." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasha kemudian berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya ya Rasulullah." Ukasha seakan-akan tidak merasa bersalah atas perkataannya yang demikian. Sedangkan ketika itu sahabat berteriak, marah kepada Ukasha. "Sungguh engkau tidak berperasaan Ukasha. Baginda Rasulullah sedang sakit Ukasha. Tega-teganya engkau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau lakukan Ukasha?" Ukasha tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Bilal untuk mengambil cambuk di rumah anaknya Sayyidah Fatimah. Bilal pun meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasha untuk memukul Rasulullah." Sayyidah Fatimah terperanjat dan menangis mendengar apa yang diucapkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. "Kenapa Ukasha? Ada apa dengan Ukasha? Kenapa ia hendak pukul ayahku Rasulullah? Bukankah ayahku sedang sakit? Kalau mau pukul, pukullah aku anaknya." Sayyidina Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikan kepada Ukasha. Dan setelah mengambil cambuk, Ukasha menuju ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, "Ukasha,
Kalau kamu hendak memukul, pukullah saja aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, pukullah aku, Ukasha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dengan Ukasha." Ukasha menuju ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tiba-tiba Sayyidina Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, "Ukasha, kalau engkau mau pukul, pukul aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh seorang pun yang berani menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, langkahi dulu mayatku, Ukasha." Lalu dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Duduklah. Duduklah kau Umar. Ini urusan aku dengan Ukasha. Duduklah." Ukasha menuju ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia segera menghalangi Ukasha sambil berkata, "Ukasha, pukul saja aku, Ukasha. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasha." "Duduklah, wahai Ali. Ini urusan antara aku dengan Ukasha. Duduklah." Ukasha semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasha sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami, paman. Kakek kami sedang sakit, paman. Pukul saja kami, paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasul. Dengan memukul kami, sesungguhnya engkau sudah menyakiti kakek kami, paman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai cucu kesayanganku, duduklah kalian. Duduklah. Ini urusan kakek dengan paman Ukasha. Duduklah sayang." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasha berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, turunlah ke sini ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat agar memapahnya ke bawah. Rasulullah didudukan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas, Ukasha berkata lagi, "Ya Rasulullah,
Dulu, waktu engkau mau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Para sahabat sangat geram mendengar perkataan itu. Tanpa berlama-lama, dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh baginda Rasulullah yang sangat indah. Sedangkan beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan rasa lapar. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ukasah, segeralah. Janganlah kamu berlebih-lebihan, Ukasah. Nanti Allah akan murka kepadamu, Ukasah." Ukasah langsung menghambur menuju baginda Rasulullah SAW. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh baginda Rasulullah seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. "Ya Rasulullah, ampuni aku ya Rasul. Maafkan aku ya Rasulullah. Maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Aku sengaja melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu ya Rasul. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu ya Rasulullah. Karena aku tahu bahwa hanyalah tubuhmu yang tidak akan dimakan oleh api neraka ya Rasul." "Ya Rasulullah, maafkan aku. Sungguh aku takut dengan api neraka ya Rasul. Izinkan aku memelukmu ya Rasul." Rasulullah SAW dengan senyum berkata, "Wahai sahabat-sahabat semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, lihatlah Ukasha. Dia ahli surga." Semua sahabat meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan membaca kisah ini, bila ada air mata, ini membuktikan kecintaan kita kepada kekasih Allah. Semoga menjadi asbab syafaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid.